Timbul satu pertanyaan, kenapa Allah nggak membuat manusia ini semuanya beriman? Kok ada yang kafir? Kok tidak membuat manusia ini semuanya sehat? Kok ada yang sakit? Kok tidak membuat manusia ini semuanya kaya? Kok ada orang yang melarat? Kok ada manusia ini bertingkat-tingkat kedudukannya, statusnya, ekonominya, semuanya berbeda-beda. Saudara, kalau kita mau memikirkan itu, maka keadaan itu hanya cuma 4 macam. Dan dari 4 macam ini, mana yang terbaik, itu yang harus kita pikir. Pertama, tidak ada wujud semuanya alam ini. Kalau nggak ada wujud semuanya, nggak ada kita, nggak ada matahari, nggak ada bulan, nggak ada semuanya. Itu nggak mungkin. Karena itu sudah diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, wujud tapi semuanya baik. Semuanya sehat, semuanya alim, semuanya mukmin, semuanya pinter. Pertanyaannya, kalau semuanya alim, orang yang alim ini ngajar siapa? Kalau semuanya sehat, dokter-dokter itu juaran pelembungan, saudara. Itu rumah sakit tutup semuanya. Itu sekolahan-sekolahan universitas kedokteran itu semuanya nggak laku. Obat-obat itu semuanya akhirnya nggak laku. Apotek-apotek itu tutup semuanya itu. Terus yang bekerja dari pabrik obat itu nganggur semuanya. Kalau semuanya kaya, ya ndak ada tukang batu, ndak ada petani, ndak ada yang lainnya. Tambah nggak seimbang kehidupan ini. Tambah nggak seimbang kehidupan ini. Semuanya jadi bos, nggak ada supir, nggak ada pembantu, nggak ada yang lainnya. Repot loh hidup ini. Kalau seandainya semuanya sakit, nggak ada yang sehat. Ini yang ketiga ini. Semuanya bodoh, nggak ada yang pinter. Semuanya kafir, nggak ada yang mukmin. Ya nggak seimbang. Bisa dibayangkan kehidupan model begitu. Yang keempat, ini yang memang yang kehidupan ini seimbang. Dibuat oleh Allah sebagian hambanya ada yang sakit, supaya keluarlah ilmu kedokteran, dan di situ banyak manfaat, di situ banyak pegawai, di situ banyak orang mendapatkan maisha. Dibuatlah sebagian orang tadi itu bodoh, akhirnya ada nilai orang-orang yang berilmu bisa mengajarkan kepada mereka. Dibuatlah situ orang-orang yang maksiat, disitulah manfaatnya dai berdakwah. Dibuatlah orang-orang yang kafir, disitulah akan menjadi derajat bagi orang yang beriman dan akan menjadi ibroh, contoh yang jelek bagaimana yang dilakukan oleh orang kafir. Tuh Fir'aun bagaimana, tuh Namrud bagaimana. Justru kehidupan yang model demikian ini, yang diatur oleh Allah adalah yang paling sempurna. Nah, tinggal kita mintalah kepada Allah untuk kamu itu dijadikan orang beriman, orang yang berilmu, orang yang baik, orang yang soleh. Berlindung kepada Allah, jangan sampai dijadikan oleh Allah orang yang kafir, orang yang fasik, orang yang munafik, orang yang maksiat, orang yang berlumuran dosa. Anda minta begitu. Kenapa? Karena itulah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala buat. Nah, sekarang petani. Petani itu nanam bibit, menanam padi, ada yang nanam jagung, ada yang nanam gandum, dipanen.
Ada yang jadi biji padi, biji gandum dimasukkan ada di lumbung. Kenapa ini berharga? Ada yang jadi daunnya, jadi damennya dibakar. Adil apa enggak adil? Adil. Allah ciptakan manusia. Ada yang soleh, ada yang beriman, maka dimasukkan ke dalam surga. Ada yang tidak beriman, ada yang kafir, ada yang maksiat, maka dibakar di neraka, saudara. Karena itu yang sudah dipilih Allah jadi umatnya Nabi Muhammad, yang sudah dipilih oleh Allah jadi orang beriman, yang sudah dipilih oleh Allah jadi orang yang beribadah, mintalah kepada Allah tetap beriman sampai akhir hayat. Jangan seperti buah yang enak, yang manis tapi bosok nantinya. Jangan sampai menjadi pohon yang sebagus bibitnya tapi keserang hama, akhirnya layu dan mati. Jangan menjadi orang yang beriman, akhirnya Anda nantinya amalnya tidak bagus karena enggak ikhlas, karena Anda riya, karena Anda ujub, karena Anda cinta dunia, karena Anda sombong. Jangan sampai kamu tadi itu terserang hama teman-teman yang tidak soleh, teman-teman yang mengajak Anda untuk semakin jauh kepada Allah. Disinilah kita minta kepada Allah sambil berusaha untuk kita melindungi nikmat yang Allah berikan kepada kita, Islam, iman, kumpul ada di majlis yang baik ini, sehingga tetap menjadi orang yang soleh sampai akhir hayat.